Hai, selamat datang di YouTube channel edisi jalan-jalan. Sekarang aku lagi ada di suatu tempat di kawasan Pondok Gede, Jakarta, yaitu di Lubang Buaya. Sedikit menoleh ke belakang, jadi lokasi ini saksi sejarah kekejian PKI, di mana 7 orang jenderal diperlakukan kejam, dibunuh secara sadis dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur kecil. Jalan dulu nih dari parkiran menuju museumnya sekitar 10 menitan, kita lewatin banyak pepohonan. Ini kita jalan lumayan jauh karena emang luas banget tempatnya. Nah, ini pas masuk ada pelang monumen Pancasila Sakti. Kita bisa lihat beberapa peninggalan jenderal atau baju-baju yang digunakan pada saat pembunuhannya. Oke, sekarang kita menuju ke Museum Pengkhianatan PKI dulu ya. By the way, ini masih jam 12-an, jadi masih rame, banyak anak sekolah lagi kunjungan gitu, jadi nggak sepi-sepi banget ya. Di museum ini kita disuguhkan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah. Udah, yuk kita masuk dulu. Bismillah. Lumayan deg-degan karena sepi ya, cuman kita berdua doang. Nah, ini adalah aksi teror gerombolan C. Mamat, gerbong gerakan komunis. Mereka menembak R. Hardiwinangun dan mayatnya dilempar ke sungai. Next, kita ke peristiwa Langkat, di mana masa PKI pimpinan Usman ini menyerang Istana Sultan Langkat dan membunuh beberapa keluarga sultan di Tanjung Pura. Dan ini adalah pembunuhan massal di Tirtomoyo 4 Oktober tahun 48. Di sini ormas PKI melakukan tindakan brutal di Tanjung Morawa pada tahun 53. Ini adalah penampakan pakaian terakhir para jenderal. Ada Brigjen Panjaitan yang pada saat itu menggunakan cincin kawin, topi berlubang bekas peluru, serta proyektil peluru yang menembus tengkorak. Sementara Mayor Jenderal MT Haryono, dia ditemukan dalam kondisi hanya menggunakan celana pendek tanpa pakaian. Ada kacamata serta cincin kawinnya. Sementara Ahmad Yani saat pengangkatan jenazah ditemukan dalam kondisi hanya mengenakan celana pendek. Sementara bajunya tidak ditemukan, diduga hilang karena penyeretan yang dialami saat dibawa ke lubang buaya. Dan ada Mayor Jenderal Raden Suprapto ditemukan mengenakan kemeja putih. Dan kita bisa lihat bajunya penuh banget sama bercak hitam bekas darah. Oke, lanjut ke spot selanjutnya, yaitu ke rumah penyiksaan. Kita maju aja, pastinya ada di sebelah kiri, yang kanannya itu adalah sumur tua, nanti kita lihat ya. Jadi kabarnya rumah ini tuh milik simpatisan PKI yang kemudian dijadikan tempat untuk menyiksa para jenderal pada saat diculik. Di rumah penyiksaan ini kita bisa lihat diorama tentang gambaran saat para jenderal disiksa sampai tewas. Di samping rumah penyiksaan ada sumur tua, yaitu sumur maut. Ini adalah salah satu ikon wisata populer karena dinilai sebagai saksi bisu kekejaman PKI.
Kita bisa lihat sumur ini kecil banget, kedalamannya cuma 12 meter, terus diameternya 75 cm aja. Sumur tua ini jadi tempat bagi 7 jenderal yang dikuburkan oleh PKI demi menghilangkan jejak. Katanya di bawah sana tuh ada WC yang umurnya udah tua banget dan lumayan menegangkan ya kalau ke sana. Di sekitaran sini ada dapur umum, ada pos komando. Nanti kita lihat di dalamnya ada apa aja. Ini bangunannya kayaknya baru dicat ulang ya, jadi kayak masih baru-baru banget. Tuh, ini penampakan rumah-rumah jadul. Pertama kita mau lihat ini pos komando, di dalamnya ada apa aja. Yuk ikutin aku terus ya. Dan ini adalah pos komando berdekatan dengan rumah penyiksaan yang tadi. Sebelum dijadiin pos, tempat ini tuh rumah milik warga di kawasan Lubang Buaya. Jadi rumah ini tuh diambil alih oleh PKI untuk mempersiapkan segala macam strategi mereka untuk menculik para jenderal ya. Pos komando ini masih dijaga keasliannya ya teman-teman. Termasuk barang-barang yang ada di dalamnya ini kayaknya masih ori peninggalan zaman dulu. Cuman pihak pengelola museumnya merawat lemari, meja, kursi, tempat tidur, ada mesin jahit, buffet, dan kamar depan yang sudah ada sejak peristiwa G30 SPKI terjadi. Beralih ke kamar selanjutnya, ini kamar kedua, ada tempat tidur tapi kayak tempat duduk juga, pakai tikar, ada kendi gitu ya. Meja makannya ini kayu, masih bagus. Banyak buffet, lemari gitu, lampunya masih pakai patromak. Dan ini di halamannya ada tempat duduk lagi dan ada lampu patromak juga. Dan ini tampak halaman depannya dari samping. Dan gak jauh dari pos komando ada dapur umum. Kita masuk yuk, di dalamnya ada apa aja. Awalnya rumah ini adalah rumah pribadi milik Ibu Amroh yang kemudian digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan konsumsi bagi para gerombolan PKI ya teman-teman. Beberapa benda bersejarah yang masih bisa kita lihat di rumah dapur umum antara lain ada lemari, ada tempat duduk, sama mejanya juga. Jadi cara PKI untuk menguasai rumah penduduk lokal ini dengan memerintahkan para penduduknya untuk mengungsi sementara waktu dengan alasan bahwa tempat ini akan digunakan sebagai tempat latihan perang gitu. Pas penduduknya kembali, dia kaget karena rumah dan isinya itu sudah berantakan. Kita masuk ke pawon. Jadi pawon ini adalah tempat memasak dengan kayu bakar. Di dalam sini masih ada wajan, dandang, sama rak piring yang dari kayu. Dan ini ada sisa genteng asli dari ketiga rumah tersebut ya. Oke guys, kita ke spot terakhir yaitu deretan mobil dalam peristiwa G30 SPKI. Jadi truk ini menjadi armada yang digunakan untuk menculik para jenderal. Truk yang berwarna biru muda ini ada tulisan PN Artayasa yang dipakai oleh anggota PKI yang kemudian menculik Brigjen TNI Panjaitan dan polisi Sukitman. Tapi mobil yang dipajang ini adalah mobil replikaan, bukan yang asli, karena yang asli itu hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Pindah ke mobil selanjutnya, ini adalah mobil dinas Pak Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Kostrad. Mobil ini juga digunakan untuk mengangkut 7 jenazah perwira TNI korban pembantaian PKI dari sumur, dan oleh Pak Soeharto juga mobil ini digunakan untuk menumpas gerakan PKI.
Oke guys, sekian perjalanan kita kali ini. Semoga memberikan informasi buat teman-teman. Dan kalau kalian suka sama konten aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian boleh komen kira-kira kita jalan-jalan kemana lagi ya. Oke, thank you semuanya. See you di vlog selanjutnya. Dah.